memberikan kuesioner kita kepada responden, ketika responden mengisi dan nantinya kita olah, kita kan sedang mengukur sikap responden kita. Ya. Jadi penelitian itu sebetulnya mengukur sikap orang gitu. Walaupun kemudian tidak seluruh dari aspek sikap itu dapat diukur, teman-teman ya. Jadi yang bisa kita ukur di dalam aspek sikap itu hanya bisa arah dan kedalamannya gitu. Itu pun tidak dapat sepenuhnya terukur ya. Jadi arahnya apakah dia favorable, unfavorable, memihak atau tidak memihak objek sikap, dan kedalaman daripada sikap itu sendiri. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, jadi tadi dikatakan perilaku itu adalah apa yang dikatakan atau dilakukan oleh orang, ya, katanya Milton Berger. Ya. Nah, kalau begitu kita dapat memilah seperti ini, teman-teman. Bahwa perilaku itu kalau dikatakan sebagai apapun juga yang dilakukan dan dikatakan orang, artinya perilaku itu dapat dilihat sebagai apakah perilaku itu tampak atau tidak tampak, ya. Dapat diamati atau tidak dapat diamati. Semua itu dikategorikan sebagai perilaku. Nah, oleh sebab itu, ketika kita belajar tentang teori belajar ini, teman-teman ya, kita belajar tentang teori tentang perilaku itu sendiri dan belajar juga tentang teori kognitif ya. Jadi proses-proses mental orang berpikir kan tidak dapat diamati, tidak dapat dilihat secara langsung, tapi itu terjadi, teman-teman. Nah, yang seperti itu pun dikategorikan sebagai perilaku ya. Jadi perilaku itu bisa overt, hal yang tampak ya. Contoh kita mengamati orang berjalan, berbicara, berteriak dan seterusnya. Itu adalah overt behavior. Jadi perilaku yang dapat diamati. Ya, overt behavior. Perilaku yang tampak. Tapi juga ada perilaku yang tidak tampak ya, yang disebut uncovert behavior ya. Nah, ini adalah perilaku yang tidak tampak, yang tidak dapat diamati ya. Sehingga disebut juga sebagai private self-talk, imagining ya, cognitive behavior ya. Contohnya ketika proses mental terjadi saat orang berpikir, saat orang bercita-cita, saat orang membaca dalam hati saja ya, saat mimpi dan seterusnya ya. Jadi itu tidak dapat diamati ya, tidak dapat diamati proses-proses mental seperti itu juga dikategorikan sebagai bentuk perilaku. Pendek kata, perilaku itu adalah apapun juga yang dilakukan atau dikatakan dan dikatakan oleh orang. Oke, sehingga kemudian kita bisa mengatakan ya, covert behavior itu dan overt behavior itu dapat dipengaruhi oleh teknik-teknik modifikasi perilaku. Akan tetapi modifikasi perilaku memang lebih menyasar kepada perilaku yang dapat diamati ya. Ya, karena memang dengan dapat diamati kan pada akhirnya kan dapat diukur gitu. Sampai di sini teman-teman ada yang ingin bertanya kah? Ini siapa saja ya hadirnya ya. Belum ada yang bertanya teman-teman? Oke ya, ini yang hadir ini ya. Minta tolong nih suster apa Mbak Pals ini hadir nanti di absen ya di yang kehadirannya. Oke. Oke, kalau tidak ada yang bertanya kita lanjut lagi teman-teman ya. Lanjut lagi. Nah, jadi secara teknis perilaku adalah aktivitas glandular ya, kelenjar jaringan menyerupai kantong diskresi bisa juga muscular, electrical gitu ya.
Jadi termasuk tindakan-tindakan sederhana itu masuk teman-teman ya. Ya. Termasuk tindakan seperti mengedipkan mata, menggerakkan jari tangan, melirik, seterusnya ya. Itu juga terkategori sebagai perilaku ya. Nah, jadi perilaku itu sesungguhnya adalah semua aktivitas sebagai reaksi terhadap lingkungan. Ya, semua aktivitas sebagai reaksi dari lingkungan ya. Misalnya ya, reaksi motorik. Nah, itu kan gampang dilihat ya. Orang berjalan, melompat, gerak-gerak tubuh ya. Reaksi fisiologis ya. Lapar, haus, istirahat, dan seterusnya ya. Itu adalah reaksi-reaksi fisiologis ya. Bisa juga reaksi kognitif ya. Mengingat, melambangkan, membuat kategori, dan seterusnya ya. Juga bisa juga merujuk kepada reaksi afektif ya, gembira, bahagia, benci, sedih dan seterusnya ya. Jadi perilaku itu adalah semua aktivitas kita yang menunjukkan itu adalah reaksi kita terhadap lingkungan ya. Oke ya, semoga dengan penjelasan tentang perilaku dan sikap ini semakin memberikan pemahaman pada kita tentang luasnya perilaku itu bukan hanya pada yang overt saja, tetapi juga itu merujuk kepada yang covert yang tidak bisa diamati sebagaimana yang terjadi pada proses mental. Ya. Ada yang ingin bertanya dulu sebelum kita lanjutkan, teman-teman? Baik, kalau belum, ya kita berkejar-kejaran dengan suara ini, teman-teman. Rumah saya ini dekat dengan masjid, misalnya. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi untuk mengetahui perilaku yang tersembunyi tadi, harus disimpulkan dari respon-respon yang tampak. Ya, respon-respon yang tampak. Ya. Jadi perilaku itu adalah aktivitas, tindakan, kinerja, menanggapi respon dan reaksi. Dapat diamati, ya. Tidak dapat diamati sebagai sesuatu yang tersembunyi, ya. Perilaku covert hanya dapat disimpulkan dari respon-respon yang dapat diamati. Ya. Jadi pendek kata, perilaku itu terbagi menjadi overt dan covert, teman-teman ya. Oke. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi kalau tidak ada yang ingin bertanya. Saya terganggu juga nih, teman-teman, karena suaranya keras Pak, sekali di sini. Iya. Bapak, saya mau Ya, bertanya, Pak. silakan. Iya, silakan, Tanya, silakan. Hmm. begini, Pak. Masalah ada orang ini sikapnya baik, Pak, Hmm. ramah, sopan, tetapi dia itu perilakunya ternyata suka kalau dikategorikan jadi bipolar, Pak. Itu bagaimana ya, Hmm. Pak, mengkategorikannya? Apakah memang sikapnya itu menipu, Hmm. sikapnya dia itu menipu sehingga orang tertarik, tetapi dia mempunyai perilaku yang suka bipolar, suka menyiksa Iya. binatang gitu. Itu bagaimana ya Pak Hmm. hubungannya? Demikian Pak, Hmm. terima kasih. Oke, oke. Makasih, Bu Dita. Ya, teman-teman, eh, apa yang dikatakan oleh Bu Dita itu tadi juga beliau sudah menyampaikan ini, teman-teman. Kalau sudah masuk di bipolar itu sudah masuk gangguan kepribadian ya tuh Bu Dita ya. Jadi itu tidak bisa dijelaskan dengan teori dalam tanda kutip yang normal seperti ini ya. Karena dia ada masuk kepada bipolar segala macam ya. Jadi dia bisa juga manis, depresif gitu ya. Jadi ada kalanya menunjukkan perilaku yang baik gitu. Sebentar berubah gitu ya. Jadi perilakunya udah apa seperti orang tantrum misalnya kayak gitu ya. Dan tentu yang seperti itu ya sekali lagi tidak dapat dijelaskan dengan teori yang menjelaskan tentang perilaku orang normal ya. Karena dia masuk dalam gangguan kepribadian ya. Masuk dalam gangguan kepribadian. Jadi kalau seperti itu tidak bisa dijelaskan dengan teori tadi mengatakan sikap yang seperti apakah yang memungkinkan diwujudkan dalam bentuk perilaku ya. Kalau
tidak bisa apa membungkus perilaku yang bipolar tadi gitu, Bu Dita ya. Nah, itu memang kajiannya sudah kajian kepada apa ya perilaku abnormal ya. Jadi perilaku yang tidak normal maksudnya ya. Begitu jawaban saya Bu Dita ya. Iya Pak, terima kasih. Oke, baik baik. Bapak, Ada Bapak lagi boleh yang bertanya, bertanya Pak? barangkali? Ya silakan silakan. Bapak, Bapak terkait dengan karakter, Bapak. Iya. Kan ada orang yang misalnya punya karakter memang sudah begitu. Hmm. Itu bagaimana, Pak? Oke ya. Iya. Kalau kita bicara tadi dengan apa kaitan antara sikap dan perilaku tadi ya, lalu kita kaitkan dengan karakter orang sebagai apa namanya konsep untuk memprediksi tentang terwujudnya sebuah perilaku. Kalau tadi katakan perilaku terhadap apapun juga yang dikatakan atau dilakukan oleh seseorang ya. Bruder dan teman-teman semua, ya karakter itu bisa memang untuk meramalkan terjadinya sebuah perilaku ya. Tapi kemudian karakter itu kan bukan sesuatu yang dapat dikatakan sebagai yang universal kan, teman-teman ya. Karena itu sangat mungkin itu terjadi pada orang-orang tertentu ya, pada orang-orang tertentu. Karakter itu tidak selalu membenam di pengaruh lingkungan ya, teman-teman ya. Tidak selalu membenam oleh karena pengaruh lingkungan ya. Walaupun di dalam konteks tertentu karakter itu dibentuk oleh lingkungan, tapi kan tidak selalu. Ya, tidak selalu. Jadi dengan demikian, dengan karakter itu memang kadang mungkin dapat dikatakan sebagai apa ya, sebagai konsep yang dapat menjelaskan perilaku karena memang dia memiliki kecenderungan tertentu, tapi juga ada kalanya mungkin dengan kemampuan kita untuk mengenal karakter orang, kita tidak dapat meramalkan bahwa itu akan terjadi mewujud dalam bentuk perilaku ya. Tetapi pemahaman kita tentang karakter orang, pemahaman kita ya, pemahaman kita tentang karakter orang yang sudah kita kenal, ya tentu itu dapat dijadikan alat sebagai untuk meramalkan perilaku dia terjadi atau tidak terjadi, ya teman-teman ya. Terjadi atau tidak terjadi. Contoh misalnya teman-teman, ada orang yang punya karakter itu pemalu mungkin begitu ya. Kita dapat meramalkan, oh nggak mungkin dia datang ke undangan itu. Misalnya kayak begitu kan teman-teman. Itu contoh sederhana saja ya. Kalau kita sudah mengenal perilaku seseorang ya. Karakter seseorang itu ya. Maaf, karakter seseorang. Sehingga kemudian dapat kita ramalkan terjadi atau tidak terjadi. Mewujud atau tidak mewujud dalam perilaku gitu teman-teman. Ya. Begitu, Bruder? Terima kasih, Pak. Iya, karakter itu sebagai sesuatu yang unik ya teman-teman ya. Karakter itu sebagai sesuatu yang unik ya. Ada yang apa membumi oleh karena bentukan lingkungan, maka kan orang membuat semacam klasifikasi karakter orang Katolik misalnya ya. Karakter siswa ini dan seterusnya ya. Maksudnya menyebutkan dengan jenjang pendidikan tertentu dan seterusnya. Nah, kalau kembali ke karakter ini teman-teman dikaitkan dengan pendidikan kita begitu. Kita ngambil S2-nya S2 pastoral. Maka karakter yang harusnya dibangun adalah menunjukkan bagaimana kemampuan kita dalam mewujudkan perilaku-perilaku pastoral dasar, misalnya kayak gitu teman-teman ya. Jadi harus merujuk ke sana begitu. Jadi kalau kemudian karakter kita menjauh dari itu, terus apa polesan atau hasil daripada polesan pendidikan itu gitu teman-teman ya. Jadi ya harus didekat-dekatkan juga perilaku-perilaku kita juga teman-teman ya. Jadi saya juga berterima kasih kepada Bruder ya, sering mengingatkan teman-temannya
Kalau mungkin tidak misa, tidak kegiatan ini, ya saya juga dengar Bruder banyak membantu di situ. Ya. Dalam membentuk perilaku mahasiswa program studi pastoral. Oke, ada lagi yang ingin bertanya, teman-teman? Bapak bisa lanjut bertanya. Oh iya, silakan. Bapak, apakah perilaku itu nanti arahnya ke karakter ya, Bapak? Iya, bisa, Bruder. Jadi gini, perilaku itu tentu saja yang diharapkan adalah munculnya perilaku baik ya, Bruder, teman-teman semua ya. Tapi kan tidak semuanya perilaku itu baik ya. Tapi baik atau tidak baik sesungguhnya mengarah kepada karakter itu sangat mungkin kalau dimulai dari melakukan lagi. Terjadilah pengulangan. Jadi berulang-ulang. Kalau itu dilakukan secara berulang-ulang, maka dia akan membentuk habit, membentuk kebiasaan. Kalau dia membentuk kebiasaan, lama-lama juga bisa menjadi bagian dari karakter orang itu, ya. Atau dengan kata lain, itu dapat dapat terjadi lama, ya. Kalau dalam teori belajar itu sebagai hasil dari belajar. Kalau dalam teori kepribadian kita bisa mengatakan bahwa itu bisa menjadi bagian dari kepribadian, personality, ya. Jadi melakukan pengulangan, terjadilah habit, dan kemudian terbentuklah perilaku yang matang, yang menjadi bagian dari karakter atau personality orang itu. Itu, Der. Gimana, Der? Terima kasih, Bapak. Oke. Bapak, Ada lagi sedikit, yang Pak. bertanya, teman-teman? Silakan. Saya, Pak. Iya, silakan. Apakah karakter seseorang itu ada pengaruhnya dari gen atau keturunan dari suku mana seperti itu, Bapak? Apakah ada hubungannya Iya, atau? ya. Baik. Saya menangkapnya ya. Jadi pertanyaannya, apakah kemudian karakter orang itu dapat diwariskan dari gen tertentu? Sehingga dengan gen tertentu nanti orang tuanya punya gen tertentu, maka juga nanti dia akan mewujud di anaknya juga akan memiliki karakter tertentu karena dijembatani oleh gen gitu. Kayak kira-kira pertanyaan begitu. Apakah begitu kira-kira ya? Jadi teman-teman, kalau kita bicara lebih dalam ke arah sana, teman-teman, teori itu pun terpilah sesungguhnya ya. Teori itu pun terpilah. Ada yang melihatnya dari segi kelahiran tadi, aspek nativus ya, aspek lahir, aspek gen. Ada juga yang melihatnya dari aspek lingkungan ya, dari aspek lingkungan ya. Jadi ada teori yang mengatakan kalau orang tuanya begitu, begini, begitu, maka anaknya juga berkecenderungan seperti itu ya. Teori itu tidak kemudian tidak dipercaya oleh para ilmuwan, tidak juga gitu. Tetapi juga tidak sepenuhnya diyakini. Karena pada faktanya sebagaimana teori yang oleh John Locke dalam teori tabula rasa, dia mengatakan sesungguhnya manusia itu ya lahir seperti kertas putih bersih. Apapun juga coret-coret yang ada di situ, itu sesungguhnya polesan daripada lingkungan. Nah, kalau kita mengacu kepada teori nativus tadi, sebenarnya ada unsur pesimistis di sana. Karena apa? Karena orang meyakini kalau orang tuanya begitu, ya anaknya juga pasti begitu juga, gitu. Karena faktor gen. Ya. Ada unsur yang pesimis. Sementara kalau kita menggunakan teori lingkungan tadi, teori John Locke tabula rasa, yang itu ada di dalam bingkai teori empiris, begitu, itu ada unsur optimisnya, begitu.
bahwa orang itu dapat berubah karakternya gitu, sifatnya begitu, wataknya, tabiatnya ya. Itu kalau orang dipoles di lingkungan yang berbeda, dan eksperimen pernah membuktikan itu gitu. Eksperimen pernah membuktikan itu. Misalnya saja ketika anak kembar identik itu lahir begitu, maka anak kembar identik itu dipisah. Lingkungan untuk mengasuhnya, membesarkan dipisah. Dan ternyata hasilnya menunjukkan bahwa memang ada sisi-sisi tertentu yang menunjukkan mereka ada kemiripan-kemiripan, tapi itu tidak selalu identik begitu. Kenapa? Para ahli menyimpulkan bahwa itu karena polesan lingkungan yang berbeda. Jadi dalam arti teori nativus tadi ada benarnya, tetapi teori empiris ini juga ada benarnya begitu ya. Jadi dengan kata lain, tidak murni sebagaimana teori nativus tadi, juga tidak murni sebagaimana teori empiris tadi, sebagaimana John Locke kemukakan dalam tabula rasanya. Nah, oleh sebab itu kemudian muncul suatu teori yang menggabungkan keduanya sebagai jalan tengah, ya, yang disebut dengan teori konvergensi, ya. Jadi tidak cenderung ke karena faktor genetik tadi juga tidak memberikan wilayah yang dominan kepada faktor lingkungan. Jadi kedua-duanya sesungguhnya memiliki kontribusi terhadap karakter, watak, tabiat manusia gitu. Gitu, Bu Irma? Baik, Bapak. Kalau memang masing-masing aspek itu dapat mempengaruhi, kira-kira apakah kita bisa mengetahui pengaruh dari persentase dari masing-masing gen atau dari masing-masing lingkungan? Iya, 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 iya. Iya, kalau kita di dalam kehidupan sehari-hari agak sulit ya kita bicara tentang persentase ya. Kecuali kalau kita ingin melakukan sebuah penelitian tertentu. Tapi kedua-duanya juga punya problem gitu. Kalau kita ingin tahu persentase dalam kehidupan sehari-hari, bisa-bisanya kita hanya dari segi kualitatif kan. Sekarang kalau andaikan kita melakukan eksperimen misalnya, apakah itu lebih berkecenderungan dipengaruhi oleh faktor gen atau oleh karena faktor lingkungan, polesan lingkungan. Nah, problemnya kalau itu dilakukan dalam sebuah eksperimen, eksperimen itu kan terkontrol begitu. Terkontrol. Jadi orang berupaya supaya variabel sekunder itu tidak masuk ke dalam pengukuran. Apa sih Pak variabel sekunder itu? Variabel sekunder itu adalah variabel apapun yang kita kendalikan jangan sampai masuk ke dalam pengukuran variabel dependen kita, variabel yang kita ukur. Apa yang ingin kita ukur, gitu ya. Itu jangan sampai masuk ke sana. Nah, jadi ada mengatakan variabel sekunder, ada mengatakan ekstranya variabel gitu. Pendek kata, kalau dilakukan penelitian dengan metode eksperimen, situasinya bukan lagi situasi alamiah, tapi situasinya terkendali. Nah, akhirnya juga sulit juga ya kita mengukurnya ya. Sebagaimana juga mungkin kita sudah membahas tentang bagaimana Thorndike itu kemarin mengeluarkan teori-teori belajar itu ya. Jadi teori itu pun pada akhirnya diprotes oleh para psikolog pada masa itu gitu karena dilakukan dalam situasi yang eksperimen bukan dalam situasi yang nyata ya. Tapi kalau kita ingin melihat sesungguhnya itu lebih kepada apakah karakter orang tuh lebih kepada gen atau kepada pengaruh lingkungan ya, wajarnya normalnya ya kita hanya bisa melihat itu secara kualitatif dalam dunia nyatanya ya, dalam dunia maksudnya di luar penelitian begitu ya. Tapi itu tadi pasti itu sifatnya subjektif gitu, pasti sifatnya subjektif gitu. Karena itu tidak melalui sebuah kontrol yang ketat sebagaimana dilakukan dalam sebuah penelitian. Itu Bu Irma.
Baik Bapak, tadi saya memang ingin sekali menanyakan tentang ini karena kan memang selama ini sudah dijalankan walaupun belum melakukan sebuah penelitian, hanya berdasarkan eh, komunikasi yang menjadi pengalaman sebagai wali kelas begitu saja Bapak. Makanya eh, sering sekali saya mengalami kasus-kasus anak yang demikian sehingga timbul keinginan saya untuk mengetahui berapa tinggi persentase dari masing-masing aspek itu tadi. Begitu Pak. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih, Pak Irma ya. Ya, iya, sebagai seorang guru pasti penasaran tuh ya. Apalagi Bu Irma tuh dari apa? Dari ujung barat terus ke ujung timur Indonesia gitu ya. Pasti akan terasa kontras gitu ya, sangat berbeda begitu ya. Ya, kita tidak bisa membuat presentasi yang fix ya, yang tetap gitu ya tentang. Tapi itu tadi kembali ke teori konvergen oleh William Stern ya. William Stern mengatakan bahwa itu sungguhnya pada diri kita itu sungguhnya adalah kombinasi dari adanya faktor gen juga ada faktor lingkungan gitu. Sehingga kemudian disebut sebagai teori konvergensi ya. Ada lagi yang bertanya kah? Belum? Kalau belum kita lanjut lagi teman-teman. Nah, kalau begitu kita juga penasaran ini ya. Kalau begitu apa sih yang bukan perilaku? Kan tadi katanya perilaku itu adalah apapun juga yang dilakukan dan dikatakan gitu kan. Nah, kalau begitu apa yang bukan perilaku? Ya. Apa yang bukan perilaku? Ya. Oke. Saya berharap teman-teman tidak begitu lama-lama ya. Sebelum jam 6 mungkin kita harus sudah selesai ya. Oke. Nah, ini teman-teman yang bukan perilaku. Deskripsi penafsiran dari sifat-sifat kepribadian. Orang itu loh, punya kepribadian itu tertutup. Orang itu loh, mudahnya bergaul. Pada siapa-siapa saja kok sepertinya temannya semua. Oh, ekstrovert dan seterusnya. Itu bukanlah perilaku. Ya. Jadi ekstrovert, introvert itu bukan perilaku. Ya. Apalagi ya? Label-label yang diagnostik tadi. Autis, RM, ya, schizofren, ya, itu juga bukan perilaku. Ya. Dan hasil-hasil atau akibat dari perilaku. Orang tuh kenapa sih kayak gitu bangkrut misalnya. Dia tuh apa segitu, oh menang, oh kalah dan itu juga bukan bentuk daripada perilaku. Ya. Jadi hal-hal yang seperti itu bukan perilaku. Oke, perhatikan pernyataan berikut ini teman-teman. Rambut kakek berwarna putih. Thomas sering mengedipkan mata. Baju Agatha bermotif batik. Misalnya. Edo mengenakan pakaiannya sendiri. Manakah yang termasuk perilaku? Ayo teman-teman. Mana yang termasuk perilaku? Ayo teman-teman. Mana yang termasuk perilaku? 2 dan 4, Pak. 2 dan 4, Bruder. Yang lain lagi teman-teman? Silahkan berpendapat. 2 dan 4, Pak. 2 dan 4 setuju ya. Ya. Oke lah, yang lain dianggap diwakili oleh Bruder dan Bu Dita lah ya. Oke ya. Iya teman-teman ya.
2 dan 4 itu yang termasuk dalam perilaku ya. Ya. Oke. Perhatikan lagi pernyataan berikut ini. Agnes mendapatkan nilai A untuk mata kuliah modifikasi perilaku. Berat badan Petrus turun hingga 5 kilo. Apakah keadaan kedua ini termasuk perilaku? Ayo teman-teman. Tidak, Pak. Bukan, Pak. Bukan ya Mas Ignas ya? Iya, Pak, bukan, Pak. Iya. Bukan ya? Termasuk perilaku tidak? Bukan, Pak. Tidak termasuk, Pak. Oh, oke ya, tidak termasuk. Oke ya. Jadi ini bukan perilaku, tapi produk atau akibat ya, atau hasil dari suatu perilaku ya. Dapat nilai A karena dia rajin belajar ya. Berat badannya turun karena mungkin dia olahraga dan seterusnya ya. Akibat atau hasil dari perilaku, produk dari suatu perilaku. Oke ya. Oke, teman-teman ya. Ada beberapa karakteristik perilaku ini, teman-teman ya. Perilaku itu melibatkan tindakan orang. Tadi kita sudah tahu bahwa perilaku itu sesungguhnya juga overt dan covert ya. Perilaku itu memiliki dimensi yang dapat diukur. Perilaku itu dapat diamati dan juga tidak dapat diamati seperti tadi yang covert tadi teman, proses mental ya. Ada dampak terhadap lingkungan ya. Perilaku mengikuti hukum. Artinya secara sistematis kejadian dipengaruhi oleh lingkungan. Ada hubungan fungsional antara perilaku dan lingkungan. Ya, oleh sebab itu di dalam pandangan quote Lewin ya, dia mengatakan bahwa rumusan daripada perilaku, ya mungkin saya pernah sampaikan, si Lewin mengatakan bahwa perilaku adalah fungsi dari personal dan lingkungan ya. Maka dikatakan sini adalah perilaku itu mengikuti hukum begitu. Walaupun kemudian apa yang dikatakan dalil yang dikatakan oleh Lewin itu kemudian dibantah atau disempurnakan oleh Albert Bandura ya, mengatakan bahwa sesungguhnya perilaku itu adalah fungsi dari hubungan timbal balik antara personal, perilaku dan lingkungan yang digambarkan sebagai tanda panah yang saling menunjuk, teman-teman ya. Jadi dengan demikian perilaku tidak lagi seperti Lewin mengatakan seperti satu arah seperti itu ya, yang mengikuti hukum tadi begitu, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Atau ada yang ingin bertanya kah, teman-teman? Belum? Kalau belum kita lanjut. Ya. Nah, karakteristik perilaku yang dapat diukur itu disebut dimensi-dimensi perilaku. Jadi ada durasi, ada kecepatan, ada intensitas. Ya. Durasi misalnya Yohanes belajar selama 1 jam. Ya. Kecepatan misalnya Agnes menanam 5 tanaman tomat dalam waktu dan seterusnya ya. Dan juga ada intensitas ya. Nah di dalam penelitian-penelitian sesungguhnya tadi saya katakan kita sesungguhnya mengukur sikap orang. Nah, sebagian dari sikap itu sesungguhnya ada yang diwujudkan dalam perilaku, ada yang tidak, kan teman-teman ya. Jadi tidak semua sikap kemudian diwujudkan dalam bentuk perilaku yang kemudian dapat diamati durasi, kecepatan, dan kekuatannya atau kedalamannya. Oke. Nah, mungkin kita tidak lama di sini ya, perspektif sejarah modifikasi perilaku itu ya. Nanti kita lanjutkan di ini hari Selasa kita bicara tentang salah satunya adalah tentang token ekonomi ya. Jadi berbagai peristiwa sejarah berkontribusi terhadap perkembangan yang disebut modifikasi perilaku. Kalau kita sebagai seorang guru, konsep-konsep modifikasi perilaku itu kan sedikit banyak kita perlukan ya teman-teman dalam dunia psikologi pendidikan ya. Bagaimana kemudian kita memodifikasi perilaku ya. Oke, ini tokoh-tokoh pentingnya ya.
ada Ivan Pavlov, ya, kemudian ada Thorndike, kemudian ada Watson, dan kemudian adalah Skinner. Ini adalah tokoh-tokoh penting di dalam modifikasi perilaku, ya. Oke. Baik, kita lanjut lagi. Oke. Nah, ini munculnya modifikasi perilaku inilah yang memayungi berbagai intervensi, terutama dalam dunia pendidikan, ya, dalam dunia pendidikan. Ya. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini istilah-istilah yang sinonim dengan modifikasi perilaku itu, ya. Ada terapi perilaku, rekayasa perilaku, analisis perilaku, pembiasaan, pendekatan SR, dan seterusnya, ya. Jadi ini semua kurang lebih sinonim dengan modifikasi perilaku. Ya. Oke. Mungkin teman-teman nanti bisa membacanya, ya. Kita lanjut dulu. Jadi kalau kita lihat akar sejarah modifikasi perilaku itu dapat kita temukan di dalam tokoh-tokoh itu tadi, ya. Ada Thorndike, Watson, Skinner, dan seterusnya, ya. Jadi melalui mereka menetapkan prinsip-prinsip dasar daripada modifikasi perilaku, ya, terkait dengan penerapannya prinsip-prinsip itu, ya, modifikasi perilaku itu pada perilaku manusia, ya, untuk perilaku manusia. Itu sebabnya mereka sebagaimana kita bahas dalam teori belajar kemarin, sebagian memang mereka menerapkan itu pada hewan, teman-teman, ya. Itu tadi dengan asumsi kalau hewan itu dapat melakukan atau terjadi proses belajar, apalagi pada manusia, ya. Prinsip dasarnya seperti itu, ya. Oke. Apa sih yang dimaksudkan modifikasi itu? Modifikasi itu adalah merubah, memperbaiki, ya. Jadi membuat sesuatu yang sudah ada jadi lebih baik. Dan itu biasanya itu kalau kita dalam dunia pendidikan sebagai seorang pendidik kan tujuan kita kan supaya peserta didik kita, siswa yang kita didik itu dapat menunjukkan atau menampilkan perilaku lebih baik, gitu, ya. Lalu apa itu modifikasi perilaku? Ya, sesungguhnya adalah modifikasi perilaku itu tentu berkaitan dengan perilaku manusia, ya. Perilaku manusia, ya. Ini adalah semuanya ilmu terapan, ya. Ilmu terapan dan praktek profesional yang konsennya adalah menganalisis dan memodifikasi perilaku manusia, ya. Jadi kita menganalisis dan memodifikasi perilaku manusia, ya. Oke. Jadi modifikasi perilaku itu melibatkan penerapan sistematis dari prinsip-prinsip dan teknik belajar, ya, teman-teman, ya. Jadi modifikasi perilaku itu usaha menerapkan prinsip-prinsip proses belajar maupun prinsip-prinsip psikologis hasil eksperimen pada perilaku manusia, ya. Sebagaimana kemarin kita belajar, ya, bukan hanya pada hewan, ya, tapi juga pada manusia, ya. Intinya mereka ingin menerapkan prinsip-prinsip proses belajar itu, ya. Oke. Hingga kemudian kita bisa mengatakan bahwa modifikasi perilaku itu ilmu terapan dan praktek profesional, ya, terkait dengan bagaimana menganalisis dan modifikasi perilaku manusia, ya. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, ini karakteristik daripada modifikasi perilaku yang katanya tadi memodifikasi perilaku manusia menjadi lebih baik, ya. Oke. Nanti teman-teman bisa membaca, ya. Oke. Nah, karakteristik daripada modifikasi perilaku itu pertama fokus pada perilaku. Jadi kalau kita ingin memodifikasi perilaku daripada siswa kita misalnya, kita harus tetapkan dulu apa sih perilaku target kita itu. Ya, jadi harus spesifik, teman-teman. Kalau tidak spesifik tidak dapat diukur nanti kemajuannya seperti apa, ya. Jadi pertama tetapkan dulu perilaku targetnya, ya. Setelah itu baru kemudian dipandu dengan teori dan filosofis yang mendasari perilaku itu, ya. Jadi jangan keluar dari teorinya, teman-teman.
Kalau kita ingin memodifikasi perilaku keluar daripada teorinya, itu kita bukan saja ngawur, teman-teman, tapi itu juga bisa membahayakan orang yang akan kita modifikasi perilakunya, teman-teman. Jadi harus tetap dalam payung teorinya, teman-teman. Kita tahu teori itu muncul kan karena memang merupakan hasil penelitian atau kajian-kajian orang yang ahli di bidangnya kan, teman-teman. Jadi tidak hanya muncul begitu saja ya. Jadi juga kita tetap menggunakan prosedur-prosedur dasar ya atau prinsip-prinsip dalam perilaku itu, teman-teman ya. Jadi kita tidak boleh keluar dari sana ya dalam merubah perilaku itu ya. Juga menekankan pentingnya kita mempertimbangkan peristiwa-peristiwa dalam lingkungan itu ya. Supaya kemudian apa? Kemudian kita tidak apa ya, kesimpulan yang kita simpulkan itu tidak bias gitu ya, tidak bias ya. Jadi karakteristik daripada modifikasi perilaku seperti itu ya. Minggu depan kita mungkin akan hari Selasa depan kita akan melihat salah satu bentuk modifikasi perilaku itu dalam token ekonomi ya. Oke. Nah, ini juga deskripsinya juga harus tepat ya teman-teman ya. Jadi prosedur modifikasi perilaku itu juga harus tepat. Itu sebabnya tadi harus perilaku targetnya harus jelas gitu. Supaya dengan cara itu kita dapat dapat mengukurnya ya. Juga penerapan daripada perilaku di pada manusia dalam hidupnya sehari-hari ya. Jadi modifikasi perilaku itu jangan keluar dari itu juga. Kalau tidak begitu nanti tidak tidak menunjukkan perilaku yang normalnya seperti apa. Itu sebabnya kenapa teori Thorndike di dalam hukum atau kaidah belajar itu kan tidak sepenuhnya diakui oleh para psikolog pada masa itu ya. Jadi terus karakteristik berikutnya, kenapa tadi harus perilaku targetnya harus jelas supaya perubahan perilaku itu dapat diukur ya, dapat diukur. Maka perlu ditentukan baseline-nya dulu. Baseline seperti apa, terus treatmentnya kayak apa, sehingga kemudian selesai treatment itu diberikan dapat diukur bagaimana perubahan perilakunya ya. Jadi juga menekankan pada peristiwa-peristiwa terdahulu ya, penyebab daripada perilaku itu. Jadi kalau kita ingin mengubah perilaku itu kan konsep berpikir kita tetap ABC juga ya teman-teman ya. ABC itu maksudnya B itu adalah perilakunya, behaviornya. A itu adalah peristiwa-peristiwa yang mendahului. A itu adalah antecedent ya. Antecedent. Artinya perilaku penyebab ya, peristiwa-peristiwa yang menyebabkan kenapa B itu muncul ya. Kenapa behavior itu muncul ya. Dan C itu adalah konsekuensinya ya, konsekuensinya ya. Jadi di dalam modifikasi perilaku rumusan ABC itu juga tetap dipertahankan ya teman-teman. Kenapa B ini muncul pasti ada A-nya. Apa sih A-nya ini ya? Itu juga perlu kita dalami ya, penyebab daripada perilaku antecedent event. Ya, antecedent event ya. Oke. Ini nanti teman-teman bisa membaca miskonsepsi ya. Ada kekeliruan orang dalam memahami modifikasi perilaku. Tapi juga ada kekuatan dan kelemahan juga yang modifikasi perilaku itu teman-teman ya. Unggulnya ini harus direncanakan terlebih dahulu hingga dapat nanti memunculkan perilaku ya. Tapi juga ada kelemahannya teman-teman ya. Nah, ini tadi teman-teman ya. Percobaan-percobaan oleh para ahli terdahulu menggunakan hewan coba itu ya, bila diterapkan pada manusia itu memerlukan penanganan yang lebih teliti. Jadi tidak juga berarti dengan asumsi kalau hewan terjadi proses belajar, apalagi manusia, tidak sederhana itu juga teman-teman ya. Karena pada manusia itu memiliki kekhasan yang jauh lebih rumit untuk dijelaskan ketimbang hewan ya.
Oke. Perilaku manusia itu kompleks. Tidak semua teknik modifikasi perilaku itu bisa diterapkan pada tiap perilaku yang akan diubah. Karena masing-masing teknik itu ada kelemahannya gitu ya. Itu kelemahan daripada modifikasi perilaku ya. Oke. Oke, mungkin teman-teman bisa membaca ini ya. Oke. Ada yang ingin bertanyakah teman-teman? Ini materi kita sudah selesai. Sebentar saya akan kirim ke teman-teman. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Kita masih Saya Pak punya Nata, waktu. saya Pak. Iya, silakan. Eh, terkait modifikasi perilaku, apakah punishment itu di era sekarang itu masih relevan atau enggak Pak ya? Menurut teori psikologinya seperti apa? Apakah punishment itu, hukuman itu masih relevan? Terutama kan konteksnya kita sebagai seorang guru gitu. Iya, baik Mas Ignas. Jadi pertanyaannya adalah apakah ini kemarin kalau kita bicara tentang punishment itu kan lebih membumi atau ciri khas penting dari teorinya operan conditioning punyanya B.F. Skinner itu ya teman-teman ya. Skinner itu sangat menekankan pada dua hal. Katanya dia perilaku manusia itu memang dipengaruhi oleh faktor eksternal. Ya, dipengaruhi oleh faktor eksternal. Maka kata kunci yang sangat mengemuka pada teori operan conditioning itu adalah reward dan punishment. Saya menjawabnya dari aspek psikologi Mas Ignas dan teman-teman semua. Ya, kalau dari aspek hukum kan udah jelas ya teman-teman. Sekarang itu guru mikir-mikir mau menghukum siswa ya. Kalau kita tarik ke ranah hukum ya. Karena ternyata para orang tua itu bukannya malah berterima kasih ya. Malah bisa memperkarakan gurunya. Itu kan aneh ya teman-teman ya. Aneh ya kalau menurut teman saya. Kalau zaman saya dulu teman-teman ya, maaf kalau saya membanding-bandingkan ya. Kalau zaman saya dulu, kalau kita cerita ke orang tua itu dihukum guru, itu dihukum lagi teman-teman sama orang tua. Iya. Karena menurut orang tua, kalau ada kita dihukum guru, berarti kita tuh melanggar gitu. Nggak mungkin, nggak mungkin kita akan dibela tuh nggak mungkin gitu. Jadi mending nggak usah cerita gitu ya. Mending nggak usah cerita karena kita nanti akan dihukum lagi sama orang tua ya. Itu fenomena yang muncul dari ranah hukum ya teman-teman ya. Jadi saya pikir teman-teman sebagian besar yang di sini sebagai seorang pendidik itu pasti paham betul ya bagaimana fenomena itu terjadi akhir-akhir ini. Nah, kalau saya menjawab dari aspek psikologi teman-teman ya, dari aspek psikologi ya, Mas Ignas dan teman-teman semua, bagaimana kemudian kita mengambil posisi sebagai pendidik ke peserta didik gitu. Ya. Memang kedua-duanya memang dapat kita jalankan ya. Dan kita tidak bisa juga melanggar kejujuran kita ya. Iya jujur saja. Kalau baik katakan baik, kalau tidak baik kita katakan tidak baik. Benar dipuji, salah dihukum. Kan gitu kan teman-teman ya. Nah, itu saya pikir udah mengikuti hukum tadi ya, prinsip dasarnya begitu. Hanya saja. Nah, hanya saja. Begini, kalau dari aspek psikologinya, saya sering menekankan di dalam proses belajar kita. Jadi guru tuh nggak enak loh. Bener. Jadi dosen tuh nggak enak loh. Bener. Ya, maksudnya nggak bisa asal gitu ya. Nggak bisa asal. Kalau saya tarik ke psikologi positif teman-teman. Kita jadi guru itu betul-betul harus memainkan dua kaki yang harus sama kuatnya. Yaitu doing dan being. Doing dan being. Ya. Kita melakukan dan menjadi. Doing dan being. Ya, doing dan being. Kita melakukan dan menjadi. Tadi kalau kita ambil kepada prinsip, ya salah ya dihukum, benar ya dipuji. Nah, kalau kita kembali ke prinsip itu, ya begini teman-teman. Kembali kepada prinsip, kalau kita tarik ke psikologi positif tadi,
Saya sebagai guru, saya sebagai pendidik, saya harus doing dan being. Tapi ingat, kalau kita menerapkan prinsip salah kamu dihukum, salah kamu ditegur, salah-salah, kita mungkin melanggar prinsip kita. Peran saya sebagai pendidik minimal mempertahankan motivasi peserta didik saya dalam belajar. Nah, kalau prinsip itu kita kedepankan, maka kalaupun kita memberikan punishment, itu adalah langkah terakhir ya. Jadi pilihan yang terakhir ya. Pilihan yang terakhir. Mungkin awal-awal kita ngempet gitu ya. Tapi kalau kita memberikan itu gitu, itu adalah pilihan yang terakhir gitu. Karena tadi kita kedepankan suara hati kita mengatakan peran saya minimal sebagai pendidik minimal saya mempertahankan motivasi para peserta didik saya. Begitu Mas Ignas, kalau dilihat dari sudut pandang psikologinya gitu. Saya tidak berani ke ranah hukum lah ya. Oke. Iya Pak, makasih Pak. Ya tadi saya nanyakan dari apa kacamata psikologinya. Kalau hukum pasti sudah lain. Ya. Ya, terima kasih Pak. Oke Mas Ignas. Ada yang ingin bertanya lagi kah teman-teman sebelum kita akhiri? Saya Bapak. Baik. Iya silakan. Pertanyaan ini muncul juga dari apa yang ditanyakan oleh Pak Ignas tadi. Saya berpikir begini, Pak. Jika perilaku manusia itu bisa dimodifikasi dengan teknik tertentu ataukah sesuatu itu, apakah manusia tidak memiliki kehendak bebas begitu, Pak? Oke ya. Jadi mempertemukan modifikasi perilaku dan free will ya, kehendak bebas ya. Iya teman-teman, kan kita ini kan sesungguhnya manusia itu siapa sih? Aduh, saya lupa ya. Ini lupa. Udah tua begini nih ya. Lupa salah satu pakar ya, filsuf. Dia mengatakan bahwa manusia itu dikutuk untuk bebas katanya dia. Manusia itu dikutuk untuk bebas. Nah, tetapi manusia dikutuk untuk bebas itu mungkin tidak sepenuhnya itu dimaksudkan di dalam konteks pendidikan ya teman-teman ya. Modifikasi perilaku yang saya maksud tadi adalah modifikasi perilaku. Kan kalau nanti kita belajar tentang konsep modifikasi perilaku itu ada inform consent-nya juga Mas Hendra dan teman-teman ya. Jadi konsep free will itu kehendak bebas itu kalau dia tidak bersedia untuk dimodifikasi perilakunya, ya tidak masuk atau tidak dapat dilakukan program atau diterapkannya program modifikasi perilaku Mas Indra ya dan teman-teman semua. Jadi kalau dikatakan sebagai kehendak bebas itu mungkin tidak dapat dicakup atau dipayungi oleh penjelasan prinsip-prinsip modifikasi perilaku itu tadi gitu. Gitu, Mas Hendra? Hilang suaranya nih. Oke, mungkin terlempar atau gimana nih ya? Dengar. Oke. Bisa diterima, Mas Hendra? Dengan suara Baik, saya, Bapak. kah? Oh, baik. Baik. Pak, Ya. bisa satu lagi, Bapak. Iya, Ini silakan. saya juga melihat ini fenomena yang seperti beberapa pertemuan kemarin yang Bapak jelaskan juga berkaitan dengan bagaimana kita menggunakan media sosial. Nah, saya juga mau melihat jika kecerdasan yang dibuat oleh teknologi, salah satunya yang kita lihat yang sering kita gunakan itu adalah AI. Begini, Pak, jika kecerdasan AI ini bisa mengubah kebiasaan atau keputusan kita,
apakah itu berarti kita sedang apa ya? Kita sedang dimodifikasi oleh teknologi itu tanpa kita sadari, Bapak. Mungkin Bapak bisa jelaskan atau terangkan kepada saya begitu. Iya, 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 iya. Ini pertanyaan yang menarik, teman-teman ya. Jadi ada semacam kegundahan ya, Mas Hendra, dan juga mungkin sebagian kita ya, bahwa AI itu tidak main-main ya. Bisa sanggup membentuk perilaku kita ya, bahkan mungkin karakter kita masuk dalam urusan kepribadian. Bisakah? Nah, pertanyaan kan begitu kah? Bisakah sampai sejauh itu gitu? Kita mungkin merasa banyak dibantu oleh AI. AI itu sesungguhnya, pertanyaan kritis lainnya, AI itu sesungguhnya memintarkan kita atau membodohkan kita sih, gitu ya. Ya teman-teman ya, pertanyaan kritis seputar itu ya. AI itu sesungguhnya bikin kita pintar, apa bikin kita bodoh gitu ya. Ya teman-teman ya, saya ingin merangkum kedua pertanyaan ini ke dalam satu jawaban ya. Teman-teman, AI itu memang kecerdasan buatan ya, kecerdasan buatan. Yang nanti hal-hal yang sifatnya mekanis, hal-hal yang sifatnya dapat diramalkan dan itu sifatnya tetap, itu akan dilibas sama AI. Ya, maka orang bersiap-siap untuk mengganti pekerjaannya karena sudah digantikan oleh AI, gitu, teman-teman. AI bekerja berdasarkan big data, berdasarkan data besar. Ya, itu pekerjaan AI ya. Ya. Tapi pertanyaannya kemudian, apakah kemudian kita nanti akan, kalau orang Jawa bilang pasrah bongkoan dengan desainnya AI? Sekali lagi itu tergantung kita, Mas Hendra dan teman-teman semua ya. Tergantung kita. Kalau kita kemudian masuk ke dalam pandangan-pandangan para pakar terhadap keberadaan AI, mereka pun terpilah kok. Ya, mereka pun terpilah. Ya, ada yang mendukung keberadaan AI, ada juga yang mengatakan itu justru akan membodohkan manusia. Ya, ya mungkin juga kita di kelas ini juga akan terpilah dalam hal memandang keberadaan AI itu, teman-teman ya. Sebagian kita mengatakan, oh itu memang penting sih, bagus sih, karena banyak membantu saya. Kalau ingin mencari jalan tengahnya, teman-teman, ya hadirnya AI kan sebagai sesuatu yang tidak dapat dibantah dari kehidupan kita ya teman-teman ya. Bagaimanapun juga kita harus mengakui bahwa keberadaan AI itu juga banyak menguntungkan juga ya bagi diri kita ya. Teman-teman tiap hari pasti menggunakan AI ya. Menguntungkan juga. Tapi pada sisi yang lain juga menyisakan kekhawatiran, kegundahan kita semua ya teman-teman ya. Pada akhirnya juga itu kan membuat pikiran manusia itu menjadi pasif, tidak produktif, ya, tidak produktif. Apa-apa tanya AI, apa-apa tanya AI begitu. Akhirnya kan tidak memiliki daya retas ya teman-teman ya. Nah, di antara kelebihan dan kekurangan itulah dibutuhkan kebijaksanaan kita terhadap diri kita sendiri, ya. Bagaimana bentuk kebijaksanaannya? Bentuk kebijaksanaannya adalah gunakan AI itu sebagai pemandu pemikiran kita, tetapi daya kritis kita tetap hadir di sana. Ya, daya kritis kita tetap ada di sana. Bukankah prompt itu munculnya pekerjaan AI itu tergantung perintah kita kan? Itu artinya apa? Artinya otak kita harus bekerja lebih cerdas daripada AI itu sendiri gitu. Jadi harus cerdas daripada AI itu sendiri, ya. Walaupun mungkin kita mengakui saya ini apa sih, saya ini apa sih, tapi maksudnya kendali itu, kebijaksanaan itu tetap harus dalam kendali kita ya. Pemikiran-pemikiran itu tetap harus dalam kendali kita. Contoh teman-teman, mumpung teman-teman nanti akan berhadapan juga kan sebentar lagi berhadapan dengan nyusun tesis ya. Saya ingatkan, mumpung ada mahasiswa yang bertanya ya, saya ingatkan. Jadi kita menggunakan AI itu bisa, boleh teman-teman.
Ada regulasinya dari dikti itu, teman-teman. Mahasiswa boleh menggunakannya. Cuman itu tadi, tetap saja harus dalam kendali kita. Contoh, teman-teman, kita nyusun tesis. Saya mau nyusun tesis, katanya ya itu bisa menyusun buku dalam 1 hari 1 buku misalnya. Itu kan pembodohan, teman-teman ya. Saya nyusun tesis nanti kerja pakai AI saja. Tidak dilarang, teman-teman. Tapi pastikan secara metodologis juga benar gitu ya. Kalau bagi saya sih mahasiswa mau menggunakan dipermudah seperti menggunakan AI, ya silakan ya. Ada alatnya ya, ada metodenya, tapi tetap juga menggunakan dasar ilmu yang kita miliki di sana. Dengan demikian, kita berada pada jalan tengah, memanfaatkan kemajuan teknologi tanpa mengabaikan peran daripada diri sendiri. Seperti itu, Mas Hendra? Baik, Oke. Bapak. Terima kasih, Bapak. Boleh satu lagi, Oke. Bapak? Iya, silakan. Saya cuma melihat ini berkaitan dengan ini, Pak. Mungkin Bapak bisa terangkan saya ini berkaitan kita puasa ini, Bapak. Gimana? Saya mau Bapak terangkan kepada saya ini berkaitan dengan apa yang keputusan atau ketentuan dari ajaran kita atau budaya kita berkaitan dengan puasa ini, Bapak. Apakah perubahan perilaku itu benar-benar tulus atau hanya sebuah bentuk kepatuhan atau pemahaman begitu, Bapak? Agak repot menjawab ini, Mas Hendra ya. Oke, saya coba jawab semampu saya ya, teman-teman ya. Ya, tapi memang ini bukan keilmuan saya sih. Tapi saya mencobanya ya dari sisi psikologi, teman-teman ya. Dari sisi psikologi. Saya tidak mencoba mengambil alih dari sisi teologi, nanti salah ya. Oke, teman-teman ya. Kembali kepada pertanyaan Mas Hendra, ini menarik ini ya. Puasa dan pembentukan perilaku atau pengajaran bagaimana sih manusia Indonesia ini harusnya berperilaku gitu ya. Kaitannya kurang lebih ke sana ya. Teman-teman, kalau ada beda-beda ya. Mungkin ini maksud Mas Hendra puasa yang mana ya? Kalau puasa tempat kita kayaknya tidak perlu diulas ya. Semua kita juga tahu ya. Tapi kalau Iya. puasa yang mungkin di tempat yang lain begitu sepertinya berbeda ya. Jadi pada konteks itu memang lebih melandaskan juga tentang adanya saya dari sisi psikologi, teman.